Gentar langkahku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Oleh kuasa Yesusku, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oke, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, puji nama Tuhan. Suatu anugerah yang luar biasa kalau kita bisa hadir, datang lebih awal ke dalam rumah Tuhan. Kita percaya bahwa kita persembahkan seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Dan saya juga menyapa bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan live streaming. Selamat pagi dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun juga, amin. Melalui dari tempat ini, lawatan kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Oh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena kami tahu saat kami memuji dan menyembah Tuhan, saat kami mengangkat tangan kami menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya lawatan kuasa Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami pulang tidak dalam keadaan yang sama, tapi kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, bahkan kami semua yang melayani dan dilayani. Jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini, bahkan yang masih dalam perjalanan, biarlah Tuhan Engkau percepatkan langkah mereka
sehingga bersama-sama di rumah Tuhan kami menyembah, memuji nama Tuhan. Karena kami tahu dalam ibadah kami ada lawatan. Saat kami menyembah Tuhan, kami menemukan rahmat Tuhan. Kami menemukan anugerah Tuhan. Kami menemukan kasih karunia dan mujizat Tuhan atas hidup kami. Yang susah akan dihiburkan, yang sakit akan disembuhkan, yang berkekurangan akan dicukupkan dan diberkati berkali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, kami bawa korban syukur kami. Kau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan Yesus, amin. Ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Kau yang ditinggikan di atas pujian, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari terima anugerah dan lawatan Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, Dia yang ditinggikan di atas pujian. Ini hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat. Terima kasih Tuhan, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Kau yang ditinggikan di atas pujian kami, di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ini adalah perkenanan Tuhan. Katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia. Terima kasih Tuhan, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu di Kalvari
Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, Kau yang ditinggikan di atas pujian. Amin, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih dan pujilah Tuhan Yesus, Kau yang ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Kau yang ditinggikan Tuhan di atas pujian. Ini hati kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sembah hanya Yesus, Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan Tuhan. Kami bersyukur, bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak disembah untuk selamanya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Ya la 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 la, syukur. Kau yang diagungkan selamanya Tuhan. Kau yang dimuliakan di atas segalanya. Kami bersyukur, kami bersyukur punya Allah yang besar seperti-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kau melawat setiap kami. Haleluya. Biarlah bibir mulut kami memuji akan kebesaran-Mu Tuhan, menyembah semua Engkau baik. Haleluya. Kami bersyukur karena salib-Mu, salib-Mu, salib-Mu. Katakan kemenanganku, kemenanganku. Di luar
berkata dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dan katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Kau yang ditinggikan di atas segalanya Tuhan, di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian kami bagi Raja. Kami bersyukur. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Kami bersyukur kepada Allah. Di atas segala Allah, Dialah Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang menerima lawatan Tuhan katakan amin. Haleluya. Dia adalah Raja di atas segala raja, dan Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Dan memberitahu, sama-sama kata, Engkaulah Raja atas dunia. Kami percaya Tuhan yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Kaulah Raja, Dia yang berkuasa. Kau tetaplah Allah kami yang hidup. Oh haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Mari berikan jabat tangan kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kasih Allah dicurahkan bagi kita. Kami bersyukur untuk kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kasih Allah sekarang bercurah, bukti anugerah terindah. Amin. Sekarang umat jadimu, katakan dengan iman, jadilah kita anak-anak keras semua. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah.
sayang umatnya, surga bumi bersorak saat Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya mengubahkan, kasih-Nya mengubah dunia. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kami bawa penyembahan kami padamu Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan, karena kami tahu kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena bukti kasih, karunia, dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Lagi katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku, amin, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami bersyukur Tuhan. Sadar bila
bila ku katakan hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu hidup kami Tuhan, kami bersyukur. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami bersyukur. Coba Tuhan bangkit berdiri, katakan pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadar semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, kami bersyukur. bersyukur, kami bersyukur. Oh, haleluya, haleluya. Segenap hati kami,
Ajar kami memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang menghadap Allah. Menghadap Allah bukan bicara tentang Tuhan memanggil kita berpulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi menghadap Allah berarti bagaimana kita menghampiri Allah untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Jadi tema firman Tuhan hari ini bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Allah dan menikmati hadirat-Nya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, poin yang penting sebagai tujuan utama ketika kita beribadah, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan adalah kita mengalami Tuhan di dalam hadirat-Nya. Katakan amin. Mengalami Tuhan dalam hadirat-Nya. Mengapa demikian? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada berapa fenomena yang terjadi ketika seseorang beribadah kepada Tuhan dan tidak menikmati hadirat Tuhan. Ketika beribadah, datang memuji Tuhan memang, menyembah Tuhan, tetapi pulang dengan kehidupan yang kosong. Nah, tentunya kita harus belajar tentang hal ini. Mengapa kita tidak mengalami hadirat Tuhan pada waktu kita beribadah, pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan? Alasannya adalah karena ada motivasi yang salah ketika beribadah. Motivasi yang salah ini bicara tentang begini. Kita memang datang beribadah kepada Tuhan.
kita memang memuji Tuhan. Tetapi fokus yang kita lakukan adalah supaya kita minta pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Supaya Tuhan memberikan mujizat. Dan hal-hal yang lain yang kita butuhkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah ini salah? Memang tidak salah. Tetapi ini motivasinya salah di hadapan Tuhan. Bagaimana motivasi yang salah kita tuntut Tuhan supaya Tuhan memberikan pertolongan sekalipun kita membutuhkan pertolongan. Tetapi ketika motivasi yang salah ini ada di dalam hidup kita, kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sejatinya orang yang beribadah kepada Tuhan, dia memberikan kehidupan seluruhnya. Dikatakan lirik lagu tadi, kehidupan kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan bicara tentang bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan melalui lirik-lirik lagu yang kita nyanyikan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kemudian tujuan ibadah harusnya untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan, kebutuhan emosional saja, begitu ya. Ketika seorang beribadah, hatinya merasa damai. Ketika beribadah kepada Tuhan. Ketika ada pujian yang menyentuh hatinya, dia merasakan damai, kepuasan di dalam hidupnya. Hanya berpikir bahwa ada sentuhan-sentuhan emosional yang terjadi di dalam hatinya. Sejatinya kita beribadah supaya kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hanya menyentuh kebutuhan emosional saja, kepuasan diri kita sendiri. Tetapi apa yang kita lakukan adalah sebuah hubungan yang kuat di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan yang indah, persekutuan yang mesra dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan yang terpenting adalah mengapa seseorang tidak menikmati hadirat Tuhan. Menikmati Tuhan di dalam ibadah. Tidak menikmati hadirat Tuhan ketika memuji dan menyembah Tuhan. Karena tidak adanya kerinduan yang dalam di dalam hatinya. Karena tidak ada motivasi sukacita gembira untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadah. Dan tidak adanya ucapan syukur di dalam hidupnya. Nah, ini adalah masalah yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan 3 kekuatan yang luar biasa. Supaya kita bisa mengalami Tuhan dan mengalami hadiratnya ketika kita beribadah, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan cek firman Tuhan. Yang pertama di dalam Mazmur 42, kemudian Mazmur 43 ini bicara 2 bagian yang penting yang bersambungan, baik di Mazmur 42 dan Mazmur 43 ini pasal yang bersambungan begitu ya. Kita melihat di Mazmur 42 ayat yang kedua sampai yang ketiga, di sana dikatakan begini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kekuatan yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan kerinduan yang dalam, rasa haus untuk melihat Allah saat kita beribadah. Sebelum kita memulai datang ke gereja, kita sudah menyiapkan seluruh hati kita, seluruh hidup kita. Saya datang ke gereja dengan perasaan yang rindu, yang haus kepada Tuhan.
Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sama seperti ketika anak kami telepon ke orang tuanya, saya dan Ibu Gembala. Demikian juga ketika kami telepon pada anak kami, kalau cuma dengar suaranya kurang lengkap. Saya rindu melihat wajahnya. Sehingga seringkali saya berkata kepada Joy, tolong wajahnya ditampilkan begitu ya. Bukan cuma suaranya, tetapi Papa ingin melihat wajahnya begitu ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu kerinduan yang dalam, bukan hanya mendengar komunikasi saja, tetapi melihat wajahnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita punya kerinduan yang dalam kepada Tuhan, punya rasa haus untuk melihat Tuhan, tentunya itu adalah sebuah gairah yang luar biasa. Dikatakan begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ada satu kualitas, ada satu kekuatan yang luar biasa yang terpatri di dalam ayat 2 dan yang ketiga ini. Bagaimana pemazmur ya, Bani Korah adalah seorang yang memuji dan menyembah Tuhan. Mereka bukan saja hanya memuji dan menyembah Tuhan, cuman menampilkan diri datang ke gereja kalau kita bicara tentang kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada satu kerinduan yang sangat dalam. Ada jiwa yang haus kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melihat Allah. Dikatakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Kata melihat Allah di sini adalah satu persekutuan dengan Tuhan, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Melihat Allah artinya kita tidak bisa melihat Allah karena Allah adalah roh adanya. Tetapi kita percaya bahwa ada Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Kudus bertahta di dalam kehidupan kita, maka kita punya akses yang sangat penting. Kita bisa bertemu dengan Roh Kudus, di mana roh kita, roh manusia menyatu dengan roh Tuhan. Maka ketika kita punya rasa haus, punya satu kerinduan yang dalam, kita bisa menikmati satu keindahan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kita bisa menikmati persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki satu kerinduan dan rasa haus untuk melihat Allah, berjumpa dengan Allah, saya percaya kita datang ke gereja, bahkan pulang, membawa kepuasan yang luar biasa karena kita berjumpa dengan Tuhan. Acap kali seseorang ketika beribadah kepada Tuhan, pulang dalam keadaan kosong. Sehingga dia membandingkan dengan gereja lain. Gereja sana, ya, apalagi gereja yang baru berdiri. Mereka luar biasa ya pujiannya. Tidak sebanding dengan pelayanan atau pujian di GPPS. Akhirnya pulang dengan keadaan yang kosong. Saya tidak mengalami Tuhan di dalam ibadah GPPS. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena punya motivasi yang salah. Sebetulnya ketika kita memiliki motivasi yang benar dan memiliki kehausan, memiliki kerinduan yang dalam kepada Tuhan, pelayanan yang dilakukan oleh musik dan pujian GPPS, pelayanan, kalau saya bilang pelayanan yang terbaik. Karena mereka sudah latihan dan melakukan hal-hal yang terbaik di dalam latihan, bahkan di dalam penampilan. Dan saya bisa menikmati, saya bisa merasakan ketika beribadah kepada Tuhan, ketika memuji dan menyembah Tuhan. Acap kali saya menangis. Menangis bukan berarti bersedih karena ada masalah, enggak. Menangis dalam arti ada satu perasaan yang luar biasa yang mengalir di dalam hati saya. Ada satu pengalaman kerinduan yang luar biasa, pengalaman bertemu dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Sehingga itu membuat
hati saya kangen untuk memuji Tuhan. Punya gairah yang luar biasa untuk memuji Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jangan sampai kita datang ke gereja tidak menikmati apa-apa di dalam diri kita. Karena kita memiliki pengertian yang salah di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita tidak memiliki kerinduan yang luar biasa, rasa haus untuk melihat Tuhan. Saya percaya ketika kita punya rasa rindu dan haus kepada Tuhan, kita bisa melihat Allah, Dia ada di dalam hidup kita. Kita bisa bersekutu dengan Dia. Maka setiap lirik-lirik lagu yang kita nyanyikan tadi, itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Bukan saja pujian yang kita sampaikan adalah penyembahan, tetapi hidup kita seluruhnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan bicara tentang bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan juga bicara tentang sebuah hal yang ada di dalam hidup kita, termasuk karakter. Ya. Seluruh kehidupan kita termasuk karakter adalah penyembahan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kemudian di Mazmur 42 ayat 2 sampai 3, selain bicara tentang kerinduan dan rasa haus untuk melihat Allah, maka berikutnya ada sukacita dan perasaan gembira untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi ketika kita datang beribadah di gereja, kita sudah menanamkan nilai-nilai sukacita dan rasa gembira. Oh, saya ingin berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah. Makanya saya menyampaikan dalam pengumuman, ketika kita ke gereja, ibadah kita mulai jam 10. Kalau dulu jam 9. Dan kemudian dalam kesepakatan rapat kita tentukan di jam 10. Dengan harapan supaya jemaat sebelum jam 10 sudah ada di gereja. Dan jam 5 menit sebelum mulai ibadah tentunya kita sudah menyiapkan hati kita, begitu ya. Kita menyiapkan hati kita, Tuhan, saya rindu bersukacita di dalam Tuhan. Ini kegembiraanku. Ini adalah sukacitaku ketika saya beribadah kepada Tuhan. Ini adalah gairah sukacitaku, gairah kegembiraanku untuk berjumpa, bertemu dengan Engkau. Ini yang dialami oleh pemazmur. Misalnya di dalam Mazmur 43 ayat yang ke-4a, Mazmur 43 ayat yang ke-4a. Di sana dikatakan begini, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah. Mezbah Allah ini bicara tentang bagaimana kita beribadah, bagaimana kita memuji menyembah Tuhan, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Ada satu persekutuan yang indah dengan Tuhan, ya. Dalam konsep perjanjian lama bicara tentang mezbah, ya. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah. Kata pergi ini adalah tindakan, satu upaya yang melibatkan hati, pikiran dan seluruh hidup kita untuk datang menghadap Allah, ya. Pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita memiliki kekuatan sukacita, kekuatan gembira untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Tuhan, maka kita akan menikmati dan merasakan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita punya nilai sukacita untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan, saya rindu akan Engkau. Saya rindu Tuhan dengan sukacitaku, kegembiraanku.
bertemu dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Jadi ada satu perasaan di dalam hati dan kehidupan kita seluruhnya untuk Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mengapa demikian? Maka di dalam teks Mazmur 43 ini, ternyata di situ ada fenomena yang namanya begini. Ketika manusia sedang mengalami masalah, pergumulan dalam hidupnya, itu membuat manusia berfokus kepada pergumulannya. Sehingga apa yang terjadi dalam hidupnya, dia lebih memikirkan masalah daripada memikirkan kedekatan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kemudian yang lebih menyedihkannya lagi adalah karena ada pergumulan yang terjadi, kemudian dia melupakan Tuhan. Dan ini mengganggu apa yang ada di dalam hatinya, kesetiaan yang tadinya dia lakukan untuk bersekutu, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Perlahan ditinggalkan karena terfokus kepada masalah. Lebih melihat masalah itu sesuatu yang menyedihkan di dalam dirinya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ini menjadi satu halangan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Sebaliknya ketika kita memiliki satu sukacita, satu perasaan gembira untuk berjumpa dengan Tuhan, apapun kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, masalah apapun yang sedang menimpa kehidupan kita dalam pekerjaan, ekonomi dan lain sebagainya, sukacita kita, kegembiraan kita kepada Kristus itu tidak akan pernah putus untuk kita terus memuji dan menyembah Tuhan, untuk kita terus bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita rasa capek karena berapa hari bekerja, tentunya ini akan menyentuh kondisi fisik kita. Tetapi ketika kita memiliki satu kerinduan yang dalam kepada Tuhan, ketika kita memiliki satu sukacita, satu perasaan gembira untuk berjumpa dengan Tuhan, maka rasa capek diabaikan dan saya akan datang ke gereja. Saya akan bersekutu dengan Tuhan. Amin. Maka di Alkitab berkata, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menancapkan atau membangun nilai-nilai sukacita dan perasaan gembira untuk berjumpa dengan Tuhan. Ini yang membuat kita bersemangat. Sekalipun mungkin kita sedang menghadapi kesulitan, menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupan kita, maka semangat sukacita, semangat kegembiraan untuk berjumpa dengan Tuhan akan membuat kita melihat Tuhan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Akan membuat kita mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, yang terakhir, bagaimana kita bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya di dalam ibadah. Yang ketiga, di Mazmur 43 ayat yang keempat bagian B, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Kekuatan bersyukur ketika kita beribadah, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kata bersyukur yang ada di dalam Mazmur 43 ini terkait dengan masalah-masalah yang terjadi, terkait juga dengan pergumulan-pergumulan yang terjadi. Satu ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi pada satu saat kita juga mengalami kesulitan.
Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan orang yang bersyukur, dia punya nilai untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia punya nilai untuk beribadah kepada Tuhan. Dia punya nilai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Maka orang yang bersyukur ketika dia memuji dan menyembah Tuhan, dia akan menyatakan kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan, sekalipun saya punya masalah yang sulit, tetapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya ketika saya bersyukur, Tuhan akan mengadakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang hebat yang tidak pernah saya pikirkan di dalam hidupku. Dan saya percaya ketika saya mengucap syukur, itu adalah kekuatan di dalam menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita pergi ke mezbah Allah, kita berjumpa dengan Tuhan, alami Tuhan dengan tindakan bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah yang terjadi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan melihat dan Tuhan pasti akan mengadakan perkara yang besar. Tuhan pasti akan turut campur tangan. Yang penting hal yang pertama adalah biarlah kita merindukan Tuhan, punya rasa haus kepada Tuhan untuk melihat Dia di dalam ibadah, di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita datang beribadah, biarlah kita menanamkan nilai-nilai sukacita, perasaan yang gembira untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan menaruh rasa syukur kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini untuk setiap kita adalah, marilah menghadap Allah untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, dan menikmati perjumpaan yang indah, menikmati hadirat-Nya dalam kekuatan kerinduan, rasa haus untuk melihat Allah. Dan kualitas sukacita dan kegembiraan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan kekuatan syukur untuk mengalami Tuhan di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Sementara musik pujian melakukan sebuah pujian, saya mengundang dengan penuh kasih para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Tuhan Yesus, kami akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus.
Sebelumnya ampuni setiap kekurangan dosa, kesalahan yang kami lakukan. Penebusan-Mu mengampuni hidup kami. Dan terima kasih buat keselamatan yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami menghargai penebusan. Korban-Mu di atas kayu salib, tubuh-Mu yang terpecah, dan darah-Mu yang tercurah adalah bukti kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan memberkati para pelayan perjamuan kudus dan juga hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan. Biar kami mengerti arti pengorbanan-Mu, arti penebusan-Mu yang menyelamatkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sama-sama bangkit berdiri. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagi
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya jangan perlu pernah melupakan kasih Yesus yang berkorban karena kasihnya kepada kita, di mana tubuhnya terpecah karena Dia sangat mengasihi kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, percayakah bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mengangkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang kembali. Kata memberitakan artinya Yesus ingin memakai kita menjadi alat kemuliaannya, menjadi saksi dan berkat. Kita boleh menjadi jemaat yang bermisi, menjangkau jiwa sebanyak mungkin, diselamatkan untuk Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, percayakah bahwa cawan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kiara lama takara lama sikara lama haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih buat penebusan. Terima kasih buat karya salibmu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Amin, amin. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Kiara lama takara lama mo. Kiara lama sande. Kiara lama mo. Jiwa kami memuliakan nama-Mu. Hati kami mengagungkan Engkau. Hidup kami bersyukur kepadamu. Kiara lama mo. Kiara lama se. Kiara lama takara lama sikara lama mo. Engkau dahsyat Tuhan. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Amin, amin. Betapa tinggi, lebar, luas, dalamnya cinta-Mu yang Kau Amin. nyatakan dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini semata-mata karena kasih kemurahan Amin. Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Iya Yesus. Kiara lama takara lama si. Ya Rawa Shikada Kaya. Maile sikara lama takara lama. Ya Rawa Shikada Kaya Rawa. Berikan syukur kepada Tuhan Yesus Ya Rawa. yang telah berkorban dalam hidup kita. Naikkan syukur buat pengampunannya.
naikkan syukur buat keselamatannya di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kiaralama takaralama sikaralama. Kiaralama takaralama. Kiaralama sikaralama sande. Kiaralama mo. Kiaralama sande. Kemuliaan bagimu, kehormatan bagimu, kejayaan bagimu. Amin. Yesus Tuhan kami, Yesus Allah kami, Yesus Raja kami. Makasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Bukan saja mengingatkan kami, tetapi kami mau lakukannya dalam hidup kami. Ketika kami beribadah, ketika kami memuji menyembah Engkau, kami menaruh rasa haus, rasa rindu yang dalam kepada Tuhan untuk melihat Allah, untuk bersekutu dengan Engkau. Ada sukacita, ada kegembiraan yang ada di dalam hidup kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada rasa syukur dalam keadaan apapun yang terjadi. Kami rindu mengalami Tuhan dalam hidup kami. Amin. Makasih Tuhan buat pelayanan perjamuan kudus. Kami sudah makan roti dan minum anggur. Tuhan sudah berkorban dalam hidup kami, menyelamatkan hidup kami. Dan kami mau menjadi berkat, menjadi saksi bagi semua orang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih. Sebelumnya saya menyampaikan banyak terima kasih untuk pelayanan PAW yang sudah melakukan tugasnya hari ini. Baik musik pujian, pelayanan multimedia, sound system, asyir kolektan, bahkan juga yang melayani sekolah minggu. Apapun yang kita lakukan hari ini tentunya diberkati oleh Tuhan. Pengumuman untuk seluruh jemaat Tuhan yang kekasih, bahwa kegiatan sepekan doa pagi setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 5.15 subuh. Dalam waktu setengah jam atau 40 menit kita berdoa pagi. Oleh sebab itu jemaat Tuhan bisa bersekutu di rumah, setiap keluarga bisa berdoa dan mengalami Tuhan di dalam hadiratnya ya. Kemudian ada kelas pemuritan setiap hari Selasa jam 7 malam sampai jam 8 malam melalui Zoom. Jadi ada jemaat yang melayani, bahkan juga rindu dibaptis, mereka akan dimuridkan. Dimuridkan ini adalah supaya kita bertumbuh dalam kebenaran, bisa mengerti firman Tuhan, menjadi landasan dalam kehidupan kita. Kemudian panggilan berdoa setiap hari Rabu, Bapak Ibu Saudara bisa memilih baik di jam 6 pagi, jam 1 siang atau jam 7 malam ya. Dengan pokok doa yang akan dibagikan di WA Group. Ibadah kaum perempuan diliburkan. Nanti ada info selanjutnya akan diberitahukan lewat WA ya. Kemudian doa kemenangan setiap hari Jumat jam 8 malam di ruang serbaguna.
biarlah setiap jemaat Tuhan bisa bersama-sama kita bersekutu di dalam doa ya. Selain ibadah minggu, kita juga bersekutu bersama-sama di doa Jumat malam, yaitu doa kemenangan ya. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 1:30 siang. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya baik secara on-site maupun secara online. Ibadah Youth Rise setiap hari Sabtu jam 7 malam di ruang serbaguna. Imbauan untuk Bapak Ibu Saudara untuk aktif kembali untuk membayar iuran kedukaan sebesar Rp50.000 diberikan kepada Bapak Yani Tumewu, Bapak maksud saya Cik Liana dan kemudian Ibu Vilce Manikome. Kemudian informasi penting juga sesudah ibadah ada pembekalan dasar-dasar tentang menyanyi ya, akan dilatih oleh Ibu Inka ya. Diharapkan kehadirannya bagi seluruh personal dari semua kategorial pelayanan, baik itu anak, youth, DM dan perempuan, terutama yang sudah melayani sebagai pemimpin pujian dan singer ya, untuk hadir. Informasi untuk Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah Youth Rise ada mengadakan basar di depan. Bapak Ibu Saudara bisa membeli untuk program pelayanan dari Youth Rise. Kemudian setelah itu ada rapat guru dan orang tua sekolah minggu di ruang serbaguna ya. Sekali lagi ada rapat guru dan orang tua ya. Orang tua dari murid-murid atau anak-anak sekolah minggu ya, supaya mengikuti rapat di ruang serbaguna ya. Hari ini ada yang berulang tahun, saya panggil dengan penuh kasih Bapak Ronald Meliangan dan Saudari Lydia Katelu atau Sasa, silakan ke depan. Kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Silakan Ronald Meliangan. Iya. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan berdoa untuk Bapak Ronald Meliangan dan Saudari Lydia yang berulang tahun. Ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini bicara tentang janji Tuhan, di mana Tuhan akan memberkati apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dan dibuat Tuhan berhasil. Yang terpenting adalah keselamatan. Bicara tentang perlindungan Tuhan dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan berdoa untuk Ronald dan Lydia. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan sudah menambahkan usia baik bagi Bapak Ronald maupun Saudari Lydia Katelu, semua karena kemurahan Tuhan. Bersama seluruh jemaat Tuhan berdoa, Tuhan memberkati Ronald dan Lydia dengan berkat-berkat yang luar biasa. Apapun yang menjadi kerinduan dan harapan, Tuhan mengabulkan yang terbaik. Tuhan juga memberkati dalam pekerjaan, usaha dan apapun yang dilakukan, Tuhan buat berhasil. Dengan bertambah umur semakin cinta Tuhan, setia melayani Tuhan. Dan Tuhan pakai menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar jemaat akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan.
kami akan memberikan dengan ketulusan hati kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Gembala dan keluarga besar GPPS Gunung Murah Gorontalo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ronald dan saudari Lydia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Sama Yesus semuanya akan baik-baik saja. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi lagi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadap. Lagi katakan, hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus setiap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Haleluya. Beres KB artinya semuanya beres, dikelirkan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan sumber segala berkat pasti akan melimpahkan dengan berkat yang terbaik. Dan bagi jemaat yang mengembalikan persepuluhan dan korban persembahan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu,
Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kebesaran hanya bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan hadir dalam ibadah kami pada hari ini. Dan kami sudah bersekutu memuji menyembah Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami tetap dekat dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan ketika kami beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya seluruh jemaat Tuhan yang beribadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, mari mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati kita dengan iman untuk menerima setiap janji berkat Tuhan. Sebagaimana sabda firman Tuhan, setiap orang yang percaya, yang dipanggil oleh Tuhan dan melakukan kehendaknya adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang Esa, menyertai, melindungi, menuntun, memelihara, bahkan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat yang terbaik. Tuhan memberikan kita berkat kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit. Ketika kita sakit disembuhkan oleh Tuhan, oleh bilurnya kita sehat kuat di dalam Tuhan. Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan. Diberikan masa depan yang indah. Tuhan juga memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat GPPS yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kehidupan kita. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Lagi katakan, hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya,
hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus bereskan. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.